Progress.
Tes, suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Oke, baik. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Selamat datang juga atau selamat bergabung pada kegiatan talk show, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang terhormat, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahidi, MMM.Com MPD, dan juga yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dia Puspitasari M.Com, lalu yang terhormat Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto M.Com, berikutnya yang terhormat juga PIC Program MBKM yaitu MBKM Universitas BSI yaitu Bapak Denny Pribadi M.Com, yang terhormat juga Ibu Olivia Jalianti sebagai narasumber kita hari ini. Ya, dan yang terhormat juga teman-teman peserta pertukaran mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan pada hari ini. Kali ini kita akan menyimak materi dari narasumber mengenai talk show menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brooklyn, mahasiswa Universitas BSI, jurusan Prodi Manajemen. Oke, untuk membacakan, saya izinkan saya untuk membacakan susunan acara talk show pada hari ini. Yaitu salah satunya ada registrasi. Yang kedua berikutnya ada video serasa yang tadi sudah disetelkan oleh tim panitia, dan berikutnya ada video Indonesia Pusaka yang tadi juga sudah disetelkan. Lalu ada video Pancasila, dan berikutnya pembukaan oleh MC saya sendiri. Berikutnya ada memutarkan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya ada sambutan dari Bapak Denny Pribadi M.Com selaku PSI Program BKM Universitas BSI, dan berikutnya ada perkenalan dengan moderator. Selanjutnya ada penyampaian CV pembicara narasumber. Selanjutnya juga ada penyampaian materi oleh narasumber, dan terakhir yaitu ada sesi tanya jawab dan sesi foto. Baik Bapak atau Ibu teman-teman semua, mari kita tegapkan badan dan menyanyikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Mohon kepada panitia untuk dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan panitia. Sebelum kita memulai acara berikutnya yaitu ada juga yaitu ada sambutan dari Pak Denny Pribadi M.Com selaku PSI Program MBKM. Untuk memberikan sambutannya kepada Pak Denny Pribadi M.Com, kami silakan. Terima kasih Mas Brooklyn.
Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum menyampaikan sambutan, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, Mkom, MPD, yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari, Mkom, yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto, Mkom, yang saya hormati Mbak Olivia Zalianti, selaku pembicara pada talkshow hari ini, serta mahasiswa-mahasiswi program Modul Nusantara yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita semua dapat bertemu pada forum ini untuk mengikuti kegiatan talk show dengan tema menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kegiatan talk show ini adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran dalam modul Nusantara, yaitu kegiatan inspirasi. Jadi di mana di sini mahasiswa akan berdiskusi dengan figur-figur inspiratif. Ya, kita ketahui Mbak Olivia ini adalah salah satu public figure ya yang inspiratif bagi teman-teman mahasiswa semua. Nah, seperti kita ketahui bersama, tujuan dari pembelajaran modul Nusantara adalah menjembatani mahasiswa dari latar belakang yang berbeda untuk berbaur bersama-sama mengeksplorasi keragaman budaya Indonesia ya, demi meningkatkan persatuan dan nasionalisme. Pembelajaran modul Nusantara menjadi bagian program MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, sehingga di sini akan tumbuh rasa cinta terhadap keberagaman budaya tanah air, serta mendorong penguatan dan perluasan kompetensi akademik dengan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain, walaupun saat ini kita masih lakukan secara daring ya. Intinya sih modul Nusantara itu adalah tentang kebinekaan. Jadi di sini generasi muda bisa memahami kebinekaan yang ada di Nusantara sehingga akan terhindar dari gesekan antar suku, ras, dan agama. Jadi kebersamaan, kesatuan, dan persatuan itu yang kita harapkan. Nah, dengan mengikuti talk show ini, tentu saja harapannya adalah kita akan lebih saling mengenal budaya antar daerah yang berbeda. Dengan memahami perbedaan, diharapkan akan tumbuh rasa semakin cinta terhadap tanah air kita ini. Nah, demikian sambutan saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, baik Pak Dini, pribadi Mkom, terima kasih atas sambutannya yang telah diberikannya. Oke, selanjutnya itu Bapak Ibu dan teman-teman, acaranya akan dipandu oleh Ibu Sucitra Sara Mkom. Bu, boleh share screen Bu, CV Ibu Sucitra, Bu. Oke, sebelum saya akan mengenalkan profil CV moderator kita pada pagi hari ini, itu nama lengkap Bu Sucitra Mkom, dan ia pernah mengambil program studi teknologi informasi pendidikan terakhir, yaitu Magister S2 Ilmu Komputer, dan jabatan di BSI, Universitas BSI, yaitu Lektor 200/01 Oktober 2020, dan pangkat atau ruangannya itu penata 3B dari tanggal 1 Oktober 2016. Dan dia pernah berkuliah di STIMIK Nusa Mandiri di Jakarta, program studi ilmu komputer, magister komputer, dan S2-nya itu di tahun 2012 sampai dengan 2015. Nah, baik, selanjutnya itu mungkin udah Bu Sucitra bisa dibimbing pada kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Mas Brooklyn untuk penyampaian pembukaan hari ini. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu.
Selamat datang dan bergabung pada kegiatan pagi ini, yaitu talk show menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian sebelumnya saya sapa dulu untuk yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Bapak Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD. Kemudian Wakil Rektor 1 Bidang Akademik ada Ibu Diah Puspitasari M.Com. Kemudian ada Wakil Rektor Bidang Non-Akademik yaitu Bapak Suharyanto M.Com. Kemudian yang terhormat pula narasumber kegiatan talk show pada hari ini yaitu Kak Olivia Zalianti. Kemudian yang terhormat pula PIC program MBKM yang sudah memberikan sambutannya yaitu Bapak Denny Pribadi M.Com. Kemudian dan peserta mahasiswa inbound program pertukaran pelajar Kampus Merdeka yang kami cintai. Ya, perkenalkan saya Sucitra Sahara sebagai moderator sekaligus dosen pembimbing modul Nusantara sebagai program pertukaran pelajar Kampus Merdeka. Kemudian mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik kegiatannya, kemudian lancar tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai talk show pada pagi hari ini, kita akan coba memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu profil dari Kak Olivia Zalianti. Nah, berikut adalah kurikulum vitae dan biodatanya ya. Untuk nama sudah Olivia Zalianti, kemudian tanggal lahir 18 Oktober 81, jadi sekarang perempuan, kemudian warga negara Indonesia, nanti ini adalah alamat emailnya. Kemudian pendidikan formal, beliau pernah berpendidikan di University Pelita Harapan Jakarta ya, PA of Industrial Design sebagai cum laude, luar biasa. Kemudian SMA-nya di Sumbangsih Jakarta, kemudian SMP 1 Harapan Ibu Jakarta, kemudian SDN 1 Harapan Ibu Jakarta. Kemudian untuk pendidikan non formal, beliau juga ditempuh pada tahun 2007 di Mandarin Course di Central Drama Academic of Beijing, China. Kemudian di 2006 ada Mandarin Course di Beijing Union University, Beijing, China juga. Kemudian di 2005 pada Mandarin Course di Tongji Dakshu, Shanghai, China. Kemudian di 2008 di Gladiator Course di bawah bimbingan Slamet Raharjo, Jakarta. Nah, berikut adalah pendidikan formal dan informal. Nah, kemudian banyak sekali karir yang sudah ditempuh oleh beliau gitu ya dalam dunia sebagai public figure tentunya. Nah, mulai dari 2020 sekarang penulis buku nggak perlu diet, yaitu penerbit Grasindo ya. Kemudian di 2020 juga beliau sebagai produser, sutradara dan pemeran dalam monolog tayang berjudul Aku dan Soekarno. Kemudian 2020 sekarang juga ada award anugerah Purwakala Graha dan pada kategori Young Figure for Museum Care. Nah, kemudian 2009 sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya. Kemudian sebagai Duta Museum Indonesia pula ya. Kemudian 2007 sampai sekarang menjadi pendiri dan pemilik Antara ARK, perusahaan di bidang arsitektur. Nah, kemudian pada 2007-2018 anggota Deputi 2 of Inasgok Asian Games 2008. Kemudian pernah pula menjadi produser pada pembaca puisi teater kosong berjudul Indonesia dalam 3. Juga sebagai salah seorang pembaca puisi bersama Radar Panca Dahana, yaitu Jawi Dimron, Gusmus, dan Reni Jayusman. Kemudian pernah menjadi produser sekaligus pemain dalam pembacaan puisi teatrikal berjudul Manusia Istana oleh Radar Panca Dahana pula ya, di Taman Marzuki, Ismail Marzuki Theater bersama Maudi Kusnaidi, Cornelia Agatha, Marcella Zelianti, kemudian Priscia Nasution, dan Tony Q dan Sleng. Pada 2016 berperan sebagai Sri Kandi dalam pertunjukan panggung 100 Kwawara dalam HUT TNI AD. Kemudian pada 2016 pula menjadi anggota Divisi Budaya dan Ekonomi Kreatif Parvi 56.
Nah, kemudian di tahun 2015 pernah bermain dalam film Homo Reptilucus oleh Rada Panca Dahana bersama Teater Kosong sebagai Ratih Lestari Asa. Kemudian di 2015 pula bermain dalam Lahirnya Parikesit, ya, tunjukkan panggung wayang orang sebagai pahlawan Sri Kandi. Kemudian sangat banyak sekali yang sudah dibintangi oleh Kak Olivia sebagai bintang iklan, kemudian komisioner nasional di bidang komunikasi dan informasi Pramuka Indonesia, kemudian pernah menjadi Dewan INEFES Indonesia International Environmental Film Festival, kemudian pemeran film pula, ya masih banyak sekali ini pemeran filmnya ya Kak Olivia ya. Kemudian bermain FTV, kemudian bermain dalam monoplay berjudul Negaraku Sedang Demam, kemudian pendiri dari Direktur OS Production, kemudian pernah menjadi duta Federasi Teater Indonesia, pembawa acara Metro, kemudian menjadi duta produk golf dari Puma, kemudian pernah menjadi duta sepeda nasional, kemudian duta MDGS Millennium Development Goal Summit, kemudian di narkoba ya Kak Alif ya. Nah, berikut tadi kita sudah membacakan profil beliau. Alangkah baiknya kita segera menyapa beliau yang sudah hadir pada kegiatan pagi ini. Kak Olivia, apakah bisa? Halo. Halo. Hai, Assalamualaikum Mbak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kak Selamat Olivia, pagi. Alhamdulillah. Bagaimana Kak untuk hari ini? Hari ini mungkin dengan tema menumbuhkan rasa cinta tanah air, mungkin kita mulai ya untuk memperlihatkan salah satu karya yang tahun lalu ketika musim pandemi ini pernah kami buat gitu ya. Itu memang cerita tentang monolog kebangsaan gitu. Nah, karena ketika panggung itu ditutup pasca Covid ya, kami para seniman itu tidak bisa berkarya lagi di panggung, karena biasanya kan kalau kita berteater, monolog, itu arenanya adalah panggung dan penonton pasti bagian dari acara. Tetapi ketika pandemi ini kita tetap dituntut untuk tetap berkreatif, tidak rebahan aja. Nah, kita membuat satu karya monolog tayang. Monolog tayang itu adalah bentuknya seperti monolog, tetap satu orang yang berbicara kemudian tetapi arenanya bukan hanya di panggung tetapi direkam gitu, kemudian kita pasang. Mungkin ini bisa ditampilkan salah satu episode ya, karena sebenarnya ini ada 6 episode. 6 episode dengan judul yang berbeda-beda. Ini monolog tayang Aku dan Soekarno. Nah, rasanya yang paling cocok untuk tema hari ini menumbuhkan rasa cinta tanah air itu episode 4 nih. Kita episode 4.
Setiap kali aku makan makanan franchise, aku merasakan masakan luar negeri ini sudah menuai kekalahan. Hal ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu, ketika makanan dari luar negeri sedang menjamur dan mendapatkan prestisnya. Hari ini saya merasakan bahwa restoran warlaba itu sudah mulai ditinggalkan masyarakat Indonesia. Kuliner Nusantara sekarang sudah menjamur di mana-mana. Di setiap daerah selalu ada makanan khas daerah yang dominan. Seperti di Jogja ada gudeg, di Solo ada nasi liwet, di Jawa Timur ada rawon, bahkan restoran Padang sekarang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Hal itu membuat aku teringat dengan Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan dimulai dari lidah. Tetapi bukan tidak mungkin penjajahan dan keruntuhan sebuah bangsa juga dimulai dari lidah. Bung Karno tidak pernah menghendaki lidah dan perut bangsa Indonesia dijajah oleh makanan impor. Nah, ini dia maksudku. Kenapa kita tidak harus makan nasi? Kalau di setiap daerah bisa mengembangkan makanannya masing-masing, seperti di Indonesia Timur ada sagu, di Madura ada jagung, di Sumatera ada umbi-umbian, dan lain sebagainya. Selamanya kita tidak akan pernah kekurangan pangan. Kita tidak akan resah dengan problem ketahanan pangan. Jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sudah memikirkan hal ini. Makan nasi itu adalah sebuah kemewahan. Seandainya kita di seluruh wilayah Indonesia mengembangkan jenis makanannya sendiri-sendiri, maka ketahanan pangan ini di masa yang akan datang mestinya tidak menjadi soal. Pada mulanya, bangsa Belanda itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Lama-kelamaan mereka menjajah sampai 3,5 abad. Melihat rempah-rempah, mereka seperti melihat batangan emas. Jauh di masa yang lampau, yang sangat lama sekali, nenek moyang kita sudah menemukan dan mengolah rempah-rempah menjadi obat dan minuman yang menyehatkan. Seandainya kita ini di sini mengikuti jejak leluhur bangsa kita, niscaya kita bisa mengalahkan virus di musim pandemi ini. Sebetulnya, jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita sudah membudidayakan jahe, kayu manis, kunyit, kencur, bahkan pala di halamannya sendiri.
Ya. Moderatornya. Baik. Tadi sudah diputarkan untuk episode 4 ya, untuk Kak Olive ya. Berarti mengenai perjalanan Kak Olive, di sana Kak Olive mengangkat bagaimana makanan khas Indonesia untuk dikembangkan kembali supaya jadi kemerdekaan bisa dimulai dari lidah ya Kak ya. Kemudian khususnya makanan asal Indonesia beragam dari Sabang sampai Merauke. Kemudian penjajah Belanda ternyata dulu melihat rempah-rempah itu sebagai batangan emas karena merupakan potensi dari bangsa Indonesia gitu ya Kak Olive ya. Iya, jadi mungkin nanti sebelum saya mulai presentasi saya sedikit kita sharing dulu ya. Jadi monolog Aku Soekarno ini sebenarnya terdiri dari 6 episode gitu. Kalau tadi episode yang pertama, sebentar, presentasinya udah siap. Jadi kita sharing dulu tentang apa yang tadi kita tonton. Sebenarnya ini lebih dalam lagi ya pada filosofinya. Ketika saya berbicara penjajahan itu dimulai dari lidah, itu bukan hanya lidah sebagai perasa makanan gitu, tetapi bagaimana lidah itu fungsinya sebagai berucap dan sebagainya gitu ya. Misalnya Indonesia itu, bangsa Indonesia dulunya tidak ada gitu, dulunya tidak ada, tetapi dengan semangat kemerdekaan dan ucapan itu benar-benar terjadi kemerdekaan. Kemudian apa yang Bung Karno bilang penjajahan itu dimulai dari lidah. Kalau kita mengenal bangsa Indonesia kita yang kaya akan berbagai macam pulau, itu kan juga setiap pulaunya itu berbeda-beda jenis makanannya sebenarnya. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia kalau boleh dibilang itu tidak makan beras. Orang Indonesia itu tidak makan beras, tidak merata lah maksudnya makan beras. Mungkin hanya di Jawa misalnya, tetapi mungkin di Indonesia Timur itu mereka tidak makan beras sebenarnya makanan utamanya, tetapi sagu gitu. Nah, ketika orang Indonesia benar-benar menjadi orang Indonesia, itu sebenarnya kita tidak akan kekurangan bahan pangan gitu, karena Bung Karno bisa melihat ke depan ketika beras itu nanti menjadi problem gitu. Ketika di musim pandemi sekarang ini kita aja bukan berbicara mengenai penyakit ya, COVID itu sendiri, tetapi ekonomi dan cadangan pangan gitu. Nah, ketika seluruh masyarakat Indonesia 200 juta jiwa itu sekarang semua berebut beras dan kemudian cadangan beras kita itu terbatas, kemudian mungkin Vietnam, Thailand tidak mensuplai beras lagi, kita itu akan menjadi chaos gitu. Nah, jadi tadi di episode 4 itu lebih kepada filosofis bahwa kita ini harus mengenal diri kita itu sendiri gitu sebagai bangsa kita, sebagai misalnya orang Timur, memang kita awalnya kan tidak makan beras gitu. Nah, penjajahan itu dimulai dari lidah itu maksudnya lebih ke situ, Mbak. Nah, sekarang saya akan share presentasinya ya, Mbak ya. Baik Kak Olive. Ke ini untuk kita bisa mulai sharing moment. Udah bisa di-share Mbak presentasinya? Bisa, silahkan Kak Olive. Ya, adminnya ya. Ini udah saya kirim ke admin. Bentar. Dibuka Mbak. Ya. Nah, ini karya-karya selama pandemi yang dengan literasi digital yang kami lakukan. Jadi monolog Aku Soekarno ini yang pertama kan berziarah itu bukan ke makam. Jadi tokoh aku ini tokoh yang mengagumi pemimpin bangsanya, karena untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air itu nomor satu ini loh, kalau ada moto tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka tak sayang dalam arti kalau kita tidak mengenal tanah air kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai? Kalau kita tidak mengenal orang itu, belum tentu kita bisa mencintai dan tahu gitu bagaimana sejarah dibentuknya negara kita gitu ya. Nah, jadi
tokoh aku ini, bagaimana dia menggali pikiran-pikiran pendiri bangsa kita ini, bukan hanya pergi ke situs-situs bersejarah atau ke makam atau ke situs-situs lainnya gitu, tetapi lebih berziarah kepada pikiran-pikirannya gitu, lebih berziarah melalui buku, dari cerita orang tua dan sebagainya. Nah, episode 1 di sini itu menjelaskan bagaimana tadi yang disampaikan, Bung Karno ini mempunyai pikiran-pikiran yang melampaui zaman gitu ya, karena di situ tokoh aku berkata bahwa seandainya pada saat itu atau sekarang itu kalau kita melihat jalanan Sudirman ya, itu diisi oleh patung-patung. Nah, ketika zaman Bung Karno mungkin 50 tahun yang lalu itu menjadi kontroversi ketika Bung Karno itu mengajak seluruh seniman untuk membuat patung-patung itu dan ditaruh di sepanjang jalan utama Sudirman. Itu menjadi kontroversi yang luar biasa. Kenapa ketika itu bangsa yang masih miskin, itu kenapa Bung Karno tidak memikirkan kemiskinan, mungkin membangun rumah, pangan, dan sebagainya. Ngapain katanya bangun patung yang bergelimangan atau mewah. Tetapi bayangkan bila mana tidak ada patung-patung itu di sepanjang jalan Sudirman sekarang, mungkin kota ini nih tidak berwibawa, hanya diisi oleh pinjol-pinjol atau fintech yang menghiasi jalanan utama itu dari mulai Sudirman sampai Istana. Nah, artinya di situ kita bisa melihat kecintaan Bung Karno dan membangun kota Jakarta terutama sebagai ibu kota negara untuk menjadi kota yang berwibawa gitu. Nah, kemudian episode-episode selanjutnya juga jendela-jendela sejarah dan sebagainya itu juga menarasikan perjalanan bangsa Indonesia gitu ya. Nanti mungkin ini selengkapnya bisa ditonton aja di YouTube OZ Production Channel. Aku banyak memproduksi monolog-monolog yang wawasan kebangsaan dalam arti bagaimana anak muda ini bisa mengenal tokoh pendiri bangsanya, bisa mengenal lebih tanah airnya, sehingga bisa lebih mencintai dan menyayangi negara kita. Nah, yang kedua, slide kedua Mbak. Nah, ini juga selain aku dan Soekarno ketika Hari Kartini 21 April ya kemarin ya. 20 April itu aku juga membuat monolog tayang Aku dan Kartini. Nah, itu quote aku bagaimana membumikan bahasa ibu, penyelamat generasi penerus bangsa gitu. Jadi kalau kita melihat adanya tanah air, adanya kita bersumpah untuk negara kita itu kan salah satunya bahasa ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu hilang dari peradaban atau pergaulan anak-anak muda sekarang yang banyak banget menggunakan bahasa disingkat, bahasa WA ya, atau bahasa SMS dibilangnya, itu juga hati-hati gitu, bisa bahaya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat Korea, bagaimana dengan literasi digital anak-anak muda ini dibuat cinta gitu terhadap tanah airnya itu melalui tadi film, sinetron, kesenian, dan itu dia benar-benar mempromosikan ke seluruh dunia sehingga banyak sekali ya, bisa dibilang anak-anak bukan hanya Korea saja yang jatuh cinta terhadap karya-karya atau Korea, band-band dan sebagainya, tetapi mewabah ya, bisa dibilang tuh mewabah ke negara-negara sampai negara kita juga gitu. Nah, itu sebenarnya perlu diwaspadai. Kita harus membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi untuk menumbuhkan tadi rasa cinta tanah air, terutama di generasi muda. Nah, ini salah satu bentuk atau karya kami membuat karya-karya dengan literasi digital seperti ini untuk menumbuhkan cinta tanah air tadi ya. Jadi dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Jadi saya berusaha memperkenalkan tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa kita, kemudian Kartini juga tokoh emansipasi gitu, tetapi bagaimana mengemasnya di dalam 10 menit, tetapi sudah dirangkum semua pesan-pesannya. Nah, nanti ini mungkin juga bisa disaksikan di OZ Production Channel untuk lebih lengkapnya, video lengkapnya. Dan kemudian menurut saya menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, tadi ya, kalau tak kenal maka tak sayang kepada sejarah bangsa kita, pendiri bangsa, juga kita yang kedua ini harus menjaga bumi dan lingkungan.
Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, menjaga bumi dan lingkungan bagaimana? Ini sederhana sekali. Ini menanam pohon ya misalnya. Ini yang kami sering lakukan. Kebetulan saya menjadi ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya, merawat lingkungan dan bumi pertiwi. Nama lengkapnya seperti itu. Nah, itu salah satu giat yang kami lakukan itu adalah menanam pohon. Itu kegiatan yang paling sederhana yang kami lakukan di seluruh Indonesia keliling. Nah, kalau sekarang nih mungkin yang saya sharing foto lagi menanam, salah satunya di Payakumbuh. Di Payakumbuh itu 1 tahun lalu itu pohonnya masih kecil, gitu. Kemudian sekarang pas dilihat kemarin dengan Bapak Wali Kota ngecek pohon yang saya tanam, itu sudah tinggi seperti ini. Nah, alhamdulillah ini bisa menjadi sumber oksigen ya di kota Sumatera Barat tersebut. Nah, kenapa menanam pohon itu penting? Karena persoalan karbon, persoalan oksigen ini persoalan yang sudah terlihat di depan mata. Itu bisa dihitung secara matematika. Gitu. Jadi kalau nanti kita mungkin ya 100 tahun lagi kita udah nggak ada. Tetapi apa yang kita wariskan? Karena bumi itu bukan hanya diwariskan. Kita bukan hanya dapat warisan, tetapi bumi itu yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang mindset yang harus dibentuk. Nah, apa yang diwariskan? Kalau oksigen aja kita harus berebut selembar pohon itu atau selembar helai daun itu untuk hanya menghirup atau mendapatkan oksigen. Nah, itu mungkin bisa terjadi kalau kita berhitung matematika. Sekarang penduduk bumi sudah berapa dan terus bertambah sehingga 100 tahun lagi itu akan seperti apa gitu. Nah, kemudian Indonesia juga kemarin baru-baru ini Bapak Presiden itu dilantik menjadi ketua ya. Indonesia ini menjadi presidensi G20. G20 itu bagaimana semua negara-negara industri berkembang itu akan melakukan suatu pertemuan. Nah, target yang akan dicapainya itu akan mendorong upaya bersama itu untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besarnya ini kan recover together dan recover stronger. Nah, jadi salah satu program yang akan dicanangkan dan akan dicapai itu target-target ramah lingkungan, kemudian itu berkelanjutan, jadi ramah lingkungan tapi harus berkelanjutan. Nah, itu menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia dalam G20. Nah, bagaimana kita sebagai insan bangsa, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, itu ikut berpartisipasi dalam program-program tadi ya ramah lingkungan. Nah, kita harus berpikir, kita harus menciptakan mungkin produk atau icon-icon yang bisa mendorong semua itu. Nah, minimum tuh hal-hal paling sederhana yang kita bisa lakukan itu tadi merawat lingkungan dengan hal yang paling sederhana tadi tidak buang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon mulai dari halaman rumah masing-masing, kemudian mungkin dari ya tadi itu saya menanam di trotoar pinggir jalan misalnya ya, membantu banyak kegiatan-kegiatan sosial dan menghimbau seluruh masyarakat. Bayangkan jika 200 juta masyarakat Indonesia menanam 1 pohon saja, itu akan sangat bermanfaat untuk generasi mendatang. Ketika saya melakukan ini sendirian, ini tidak berarti apa-apa. Kegiatan yang saya lakukan hanya sebutir kecil atau benih yang tidak kelihatan debu ya yang bisa dilakukan. Tetapi kalau kita tidak memulai, itu kita gunanya di sini saya melakukan ini untuk mengencourage seluruh anak muda dan makin banyak anak muda lagi yang peduli atau sadar akan lingkungan ya tadi ya, bisa dimulai dari tadi kebiasaan nggak buang sampah sembarangan aja itu sangat membantu apalagi di jalanan gitu kan, mencegah banjir dan sebagainya. Nah, itu memang pelan-pelan harus dirubah mindset atau cara kita hidup, pola hidup kita. Kemudian kita harus berpikir karya apa yang akan kita buat sebagai anak bangsa untuk mendukung program berkelanjutan tadi ya, dan komitmen utama kepemimpinan Indonesia di dalam G20 ini mengenai ramah lingkungan. Nah, itu nanti kita bahas lagi selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ini juga menurut saya bisa melalui olahraga, itu yang saya lakukan. Olahraga ini kalau saya melakukan olahraga wushu ya, karena pada saat itu awalnya memang saya gemar olahraga, kemudian biasanya orang olahraga itu
sifatnya itu kan olahraga tuh berasal dari kata sports atau sport. Jadi biasanya sih kalau orang-orang yang suka olahraga itu sifatnya sportif gitu. Kalau pengalaman saya dengan teman-teman sesama para olahragawan. Nah, bagaimana rasanya kita tuh kalau sebagai olahragawan itu filosofi yang saya dapat itu sebenarnya bagaimana kita juga bisa menghargai waktu. Bayangkan ketika saya mau pertandingan gitu ya, ini baru seorang saya, nanti kalau kita bicara elit-elit atlet yang lain ya, yang para pemenang medali emas yang lain dan sebagainya. Seorang saya ini mau ikut pertandingan, itu kita berlatih misalnya dalam 1 tahun tuh program. Setiap pagi saya latihan, bangun habis sholat subuh jam 6, jam 7 tuh saya udah di lapangan sampai jam 9. Nanti kalau sudah 3 bulan sebelum pertandingan, itu latihan lagi sorenya gitu. Kadang-kadang puasa juga latihan. Bagaimana latihan 1 tahun itu ditentukan oleh hanya 2-3 menit. Karena pertandingan wushu itu cuma 2-3 menit. Ketika kita tidak konsentrasi, ketika kita goyang, gerakannya salah, latihan 2-3 tahun yang udah bagus-bagus kita lakukan setiap hari disiplin itu hilang semua. Jadi bagaimana kita sebagai anak muda, di dalam olahraga ini saya belajar untuk menghargai waktu. Gitu. Itu bagaimana kita bisa menghargai waktu benar-benar. Jadi kalau kita diundang acara, meeting dan sebagainya tuh jangan sampai kita tuh terlambat gitu. Bagaimana kalau dulu saya mungkin sharing ya sekolah di China. Kalau kita kan saya kan sekolah pernah di China, di sini juga. Kalau di sini misalnya kelas kita masuk jam 9 gitu kuliah. Kalau bisa saya datang jam 9 pas atau 9:10 gitu. Jadi ya tunggu yang lain dulu deh gitu. Tapi ketika saya sekolah di China saya kaget. Jam 9 sekolah tuh 8:30 orang-orang udah pada di kelas untuk berlomba-lomba dapetin kursi di paling depan gitu. Jadi benar-benar beda ya ininya. Terus jam berapa? Jam 7 pagi atau jam 6 itu saya udah dibangunkan dengan mereka latihan. Nah, kalau kebetulan saya dulu sekolahnya teater ya. Kalau kita share sekolah teater itu kan yang paling penting adalah tongue twist ya kalau di sana. Kalau di sini artikulasi untuk bagaimana kita berbicara di atas panggung sehingga penonton yang 30 meter di belakang tuh mendengar kita gitu kan. Itu ada latihan tongue twist sendiri tuh. Kalau di sini A I U E O gitu ya. Tapi kalau di sana misalnya pakai bahasa China kan Ji ke ai lai ju ji gitu misalnya ya. Nah, itu tuh mereka tuh teriak-teriak ke tembok. Kebayangkan saya tinggal di asrama, tembok saya diteriak-teriakin. Itu jam 6, jam 7 pagi tuh mereka teriak-teriak latihan tongue twist. Nah, saya tidak pernah melihat disiplin semacam itu di negara kita sendiri terus terang gitu. Dan saya sekolah ya mungkin di sini bukan akademi ya, saya belajar teater. Ya itu lewat teater itu saya belajar disiplin, kemudian kita dengan siapa aja berbaur gitu. Dan sebagainya itu bagian dari pembelajaran saya. Dan ternyata olahraga ini, kenapa saya olahraga wushu ini itu mendukung sekali kegiatan-kegiatan saya di teater. Misalnya ketika kita wushu ini untuk menghasilkan gerakan yang baik, kita ini harus mempunyai kelenturan yang baik gitu ya. Untuk menghasilkan gerakan yang indah, kita harus mempunyai kelenturan yang baik. Karena wushu itu nanti ada split salto, jadi kemudian habis salto langsung split, jadi gerakannya indah, nah harus punya kelenturan yang baik. Nah, untuk mempunyai kelenturan yang baik itu tidak semata-mata ketika kita latihannya juga tidak dari kecil sekali ya, tidak dari mungkin di bawah 5 tahun atau 7 tahun gitu. Nah, untuk mempunyai kelenturan yang baik itu fisik kita harus kuat. Jadi ibarat besi itu memuai, kalau besi itu kan gini ya keras ya, tapi kalau dipanasin gitu kan lama-lama dia lentur gitu, dibengkokin. Nah, badan manusia juga seperti itu. Jadi ketika kita misalnya udah SMA baru mulai latihan, kayak saya ya, SMA atau awal kuliah itu baru mulai latihan, itu fisiknya harus kuat dulu. Jadi kita harus panas banget terus lama-lama ditarik gitu, nanti baru lama-lama lentur gitu. Nah, itu asal ada kemauan jadi bisa. Nah, jadi ketika kita latihan wushu itu kan tadi ya untuk menghasilkan gerakan yang indah, kemudian fisik kita harus kelenturannya harus baik dan fisiknya harus kuat gitu ya. Nah, untuk wushu sendiri itu olahraga yang dinilai oleh juri, sebenarnya wushu itu kan ilmu perang gitu. Tetapi kita melakukan sendirian. Jadi sebenarnya kayak monolog di atas panggung, ngomong sendiri tapi seolah-olah ada lawan mainnya atau seolah-olah ada lawan bicaranya gitu ya kalau di atas panggung.
Nah, jadi ketika saya wushu, saya membayangkan saya lagi perang, tapi saya main sendiri itu monolog gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan gerakan-gerakan atau imajinasi itu kan imajinasinya juga harus kuat dan konsentrasi. Jadi bagaimana kita 2 menit di atas panggung atau sampai 3 menit maksimum itu dinilai oleh juri itu nomor 1 tuh kita harus punya konsentrasi yang tinggi. Kedua itu kuncinya adalah imajinasi gitu ya. Selain tadi ya latihan fisik itu teknis itu hal-hal teknis. Tetapi kalau kita tidak mempunyai konsentrasi dan imajinasi, hal-hal teknis yang kita latih selama setahun itu bisa menjadi sia-sia gitu. Ketika kita kehilangan konsentrasi, keseimbangan dan sebagainya. Nah, menjadi seorang aktor yang baik di atas panggung itu saya rasa juga kuncinya adalah kita bisa konsentrasi dan kita harus kaya akan imajinasi gitu. Nah, ketika kita misalnya memerankan kesedihan, ketika ada keluarga meninggal atau ibu kita meninggal, padahal kita ini kan masih dalam kehidupan sehari-hari masih ibu kita sehat gitu. Nah, itu kan bagaimana kita mengimajinasikan gitu. Nah, itu kan penting juga. Nah, melalui olahraga ini juga mungkin kalau kita lihat atlet-atlet yang lain khususnya di musim pandemi ini, kemarin kita alhamdulillah dari pertandingan nomor bulu tangkis ganda putri itu sepanjang history dari mulai dulu mungkin Susi Sucianti pemenang Olimpiade, Tan Ju Hock pemenang All England tahun 1958, terus Susi Susanti dan Alan ini menjadi pemenang Olimpiade pada saat itu. Tapi untuk ganda putri itu sepanjang sejarah ini juga baru kemarin ya pas kita musim pandemi ini kita dihadiahkan medali emas yang begitu membangkitkan rasa kita cinta terhadap tanah air, apalagi orang pada menangis ketika lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan gitu, diputar di Tokyo pada saat kemarin gitu. Nah, jadi itu menjadi kebanggaan kita sendiri sebagai seorang olahragawan yang bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia dengan diputarnya lagu Indonesia Raya di depan, di atas podium gitu. Itu juga akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, jadi selain tadi ya, yang pertama itu tak kenal maka tak sayang, kalau kita tidak mengenal sejarah berdirinya bangsa Indonesia, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, menggali pikiran-pikirannya, nah itu juga rasanya kurang. Nah, untuk anak muda ini, yang harus ditekankan itu bagaimana kita ini bukan hanya mengcopy paste gitu ya, mengcopy paste quote-quote para pendiri bangsa, tapi bagaimana kita bisa melanjutkan pikiran-pikiran pendiri bangsa itu yang menjadi tantangan untuk saya gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memahami dan melanjutkan, karena ini kan zamannya terus bergerak terus. Kemudian tadi yang kedua, menjaga bumi dan lingkungan itu penting banget, karena kita hidup ini di bumi gitu. Sebagai penduduk bumi ini, apa yang kita bisa berbuat untuk mewariskan bumi kita ini kepada generasi mendatang. Tadi yang ketiga itu untuk menumbuhkan rasa cinta air kalau saya melalui olahraga, ya tadi yang disampaikan. Dan yang terakhir ini, coba slide selanjutnya, bagaimana kita bisa berkarya misalnya di musim pandemi itu ya. Tadi kalau tadi saya bilang bagaimana kita sebagai insan negara itu bisa mempunyai satu karya. Nah, ini yang saya lakukan selama musim pandemi ketika kita ditidurkan atau direbahkan selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih bahkan. Nah, itu apa yang kita lakukan? Nah, kalau saya menyelami pikiran-pikiran pendiri bangsa, belajar dari kakek, keluarga, dan orang-orang tua gitu ya, apalagi tadi yang kita tampilkan di monolog tayang episode 4, Aku dan Soekarno, itu kan bagaimana Indonesia itu sampai dijajah oleh bangsa asing karena rempah-rempahnya gitu. Jadi Indonesia ini harus menyadari betul bahwa rempah-rempah ini tuh ibarat emas gitu, ibarat tambang emas. Bahkan pada saat dulu ada sejarah salah satu pulau di Indonesia itu namanya Pulau Run ya, kalau ada di mana dekat Ambon situ ya, di Maluku. Itu di Indonesia Timur juga. Itu ditukar trade dengan kota New York atau Manhattan. Itu pernah terjadi, mungkin teman-teman adik-adik sekalian atau kakak-kakak bisa melihat di Google ya, sejarah bagaimana Pulau Run ini di-trade atau ditukar dengan Pulau New York Manhattan yang sekarang mungkin kita juga nggak sanggup beli satu apartemen gitu atau satu unit kondominium di New York Manhattan yang harganya mahal sekali gitu. Nah, kenapa Indonesia
hanya sebagian kecil pulau dari 17.000 pulau yang kita miliki itu bisa ditukar karena rempah-rempahnya pasti. Nah, rempah-rempah itu adalah ibarat dari emas. Bagaimana kita bisa mengenali rempah-rempah, kemudian kita bisa mengolah itu. Jadi bagaimana kita belajar sejarah atau tradisi-tradisi leluhur kita digabungkan dengan ilmu pengetahuan modern gitu, bagaimana mengolah itu. Nah, saya di musim pandemi ini berusaha tetap berkarya dengan tidak melanggar prokes juga. Kita di rumah saja ya. Kalau sekarang kan istilahnya UMKM ya, usaha menengah KM apa ya? UMKM usaha kecil menengah bawah gitu. Nah, bagaimana menghidupkan ketika kita di musim pandemi ini UMKM ini harus tetap aktif gitu sehingga kita bisa berdikari dalam hidup kita sendiri. Kita tidak merepotkan pemerintah karena ini ada serangan satu varian lagi nih. Saya rasa Indonesia juga akan kesusahan pemerintah di mana dana-dana untuk bantuan sosial dan sebagainya kan udah mulai menipis gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa berdikari di kaki kita sendiri apapun yang terjadi. Itu kita bisa tetap berkarya. Nah, ini dengan produk-produk yang saya buat nih salah satunya yang saya karyakan ini air walaupun bening tetapi baunya kalau disemprot ini bau rempah-rempah gitu ya. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk cegah tangkal saya di musim pandemi ini. Bagaimana saya tetap aktif, kadang-kadang kita keluar meeting, ketemu orang dan sebagainya tidak bisa dihindari. Kemudian salah satunya juga saya membuat satu produk minyak ya dari rempah-rempah juga gitu. Dari warisan leluhur kita gitu, tetapi digabungkan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan modern ini menjadi minyak rempah itu juga menjadi solusi atau cegah tangkal kita di musim pandemi gitu. Jadi bagaimana badan ini bisa tetap sehat, tetap hangat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dahulu gitu ya, pernah ada peraturan pemerintah itu yang namanya apotek hidup, warung hidup gitu misalnya. Nah, memang kebijakan pemerintah, nah ini gunanya belajar sejarah. Gunanya belajar sejarah itu untuk saya bukan hanya kita bernostalgia ke masa lalu, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui masa lalu untuk bisa melihat ke masa depan dan menentukan di mana posisi kita sekarang. Sehingga sebagai pengambil kebijakan publik itu penting sekali untuk mengetahui sejarah kita. Misalnya dulu yang saya sampaikan ada kebijakan namanya apotek hidup dan warung hidup. Nah, apotek hidup dan warung hidup itu adalah kebijakan yang dimana setiap masyarakat Indonesia harus mempunyai tanaman-tanaman gitu ya, yang misalnya herbal menanam rempah-rempah di sekitar halamannya, jadi apotek hidup. Dan warung hidup juga begitu, di mana kita punya nanam beras sendiri dan sebagainya. Mungkin pada saat itu pengambil kebijakan membaca 50 tahun lagi ke depan, karena kalau kita bicara pandemi ini kan sebenarnya kalau bisa kalian lihat di Google juga, ini kan memang siklus setiap 100 tahun ya. Jadi setiap 100 tahun di bumi kita itu akan terjadi suatu wabah yang mungkin belum ditemukan obatnya gitu atau belum ada vaksinnya dan sebagainya. Dan vaksin itu kan juga masih uji coba pastinya karena vaksin itu kan ada waktu yang tidak bisa dibeli gitu. Jadi kalau mendadak buat vaksin pasti ya dipakai, tetapi kan sebenarnya idealnya, kita bicara ideal secara medis itu juga sebenarnya 10 tahun gitu. Tapi kalau dalam situasi-situasi khusus itu udah dipakai gitu ya oleh masyarakat. Nah, tetapi artinya di sini adalah yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita bisa membaca sejarah. Misalnya setiap 100 tahun ada siklus wabah ya. Kalau sekarang 2020 kita menghadapi COVID-19 ya kan. Kalau kita tarik 100 tahun ke belakang berarti 1920. 1920 itu ada satu wabah influenza Spanyol ya, yang dimana 200 juta orang juga meninggal di seluruh dunia pada saat itu. Nah, kalau kita tarik 100 tahun lagi ke belakang, itu 1920, jadi 1820 itu ada namanya kolera. Itu juga merebah di dunia itu, kira-kira 20.000 orang meninggal pada saat itu, dan itu juga waktu itu belum ditemukan obatnya, orang pada panik. Dan kalau kita tarik 100 tahun ke belakang yang paling parah, 1720 itu ada namanya maut hitam atau Black Death. Itu bisa di Google di mana-mana, itu juga dahsyat banget, di seluruh dunia itu meninggal orang bergelimpangan itu sampai
200 juta orang juga mungkin ya, bisa dilihat di di Google. Artinya setiap 100 tahun akan ada wabah yang belum ditemukan obatnya gitu. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing dari wabah itu. Nah, kalau di musim pandemi ini seperti yang mungkin juga sudah disosialisasikan oleh pemerintah, bagaimana kita menjaga imun tubuh kita. Itu yang saya pilih ya, yang paling tepat. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri untuk tidak merepotkan orang lain gitu ya. Kalau misalnya pemerintah bilang garda depan adalah perawat, tetapi untuk saya garda paling depan itu adalah masyarakat kita, masyarakat Indonesia sendiri. Bagaimana kita sebagai pribadi manusia ini bisa menjaga kesehatannya masing-masing sehingga kita tidak merepotkan orang lain, khususnya para perawat yang sudah banyak harus menangani pasien. Kalau kita kasihan sama mereka, ya kita menjaga kesehatan kita untuk kita tidak terjangkit wabah penyakit gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana caranya? Nah, tadi ya dengan berolahraga di bawah sinar matahari gitu, terus makan makanan yang bergizi, tidak penyedap rasa dan sebagainya gitu ya misalnya. Kemudian mengkonsumsi banyak rempah-rempah gitu. Semua yang serba natural itu yang saya lakukan gitu. Nah, jadi ya tadi kalau saya bisa sampaikan karya apa yang kita bisa hasilkan di musim pandemi ini ketika masyarakat ini tidak boleh keluar rumah atau pergerakan secara sosial juga sangat terbatas gitu ya. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi mutakhir ini, internet misalnya, bagaimana kita bisa menggunakan internet itu secara bijak. Bagaimana kita tidak menjadi manusia yang teknologi atau manusia yang menjadi robot atau mesin gitu ya, yang ketergantungan gitu. Tetapi bagaimana kita bisa memanusiakan teknologi, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu sebenarnya secara bijak dan tetap ya tadi berdikari di kaki sendiri itu, saya rasa itu kunci yang paling tepat atau yang kita pegang teguh selama kita hidup atau menjadi khalifah atau manusia di muka bumi itu. Ya mungkin itu aja yang saya bisa sharing pengalaman dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya jawab, sharing, mungkin bukan hanya adik-adik mahasiswa yang dapat pengetahuan dari saya, nanti bisa sharing momen juga. Mungkin saya juga bisa belajar nanti dari tadi ada para rektor, para wakil rektor ya yang tadi. Kemudian juga para mahasiswa yang lagi pertukaran pelajar. Mudah-mudahan dengan sharing momen kita hari ini, kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air sesuai dengan tema hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali untuk penyampaian materinya hari ini, sangat menarik, Olivia. Tentunya yang mengenai tadi dari beberapa slide yang telah dijelaskan, ya mungkin saya hanya ingin mengutarakan sedikit. Mungkin kota ini tidak akan berwibawa ya jika tidak ada patung-patung pahlawan yang terdapat di tengah-tengah kota. Bayangkan jika tidak ada, berarti hanya terdiri dari gedung tinggi, kemudian lampu-lampu, terdiri dari taman-taman kota saja. Iklan-iklan gitu ya, pinjol, fintech, iklan-iklan. Betul. Kemudian tadi Kak Olivia dalam menumbuhkan cinta rasa tanah air juga banyak sekali yang hal-hal yang telah dilakukan gitu, mulai dari membuat monolog-monolog seperti yang tadi aku dan Soekarno, aku dan Kartini, kemudian kemudian di zaman era digital ini kita harus dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui karya literasi digital. Contohnya tadi mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian nih mahasiswa-mahasiswa hari ini yang telah hadir, ini adalah mahasiswa inbound dari pertukaran pelajar. Kurang lebih dari yang telah hadir sepertinya dari Universitas Mula Warman, kemudian Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, kemudian Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan ada pula Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Nusa Cendana. Nah,
mungkin dari mahasiswa ada yang diutarakan beberapa hal atau ada yang akan di-sharingkan kepada Kak Olivia mengenai tema kita hari ini, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Yang sebenarnya mahasiswa sekalian punya PR nih, tadi dari Kak Olivia ya, bagaimana kontribusi kalian dalam mewujudkan cinta terhadap tanah air. Contohnya misal memanfaatkan teknologi untuk di dalam era digitalisasi saat ini gitu yang sudah sangat berkembang. Nah, bagaimana cara kita dalam mengantisipasi era digital ini untuk khususnya lebih mengenalkan kembali seperti budaya dan sebagainya. Kemudian mahasiswa dari perwakilan, misal siapa yang telah hadir, contohnya misal ada Kak Rifki dulu mungkin ya. Kak Rifki atau Kak Gia sedang ada kegiatan ya sepertinya. Oke. Rifki ada yang diutarakan atau mau dipertanyakan dengan Kak Olivia sebagai narasumber kita hari ini yang sudah menginspirasi dalam hal cinta terhadap menumbuhkan cinta tanah air. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan talk show, dan terima kasih kepada Ibu Olivia yang sudah membagikan pengalamannya kepada kami, dan semoga nantinya kami bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkan apa yang sudah dibagikan kepada kami. Mungkin saya izin bertanya. Tadi Bu Olivia sudah menjelaskan bahwa dari mulutlah Indonesia bisa merdeka. Dari esensi dari itu bukan hanya dari perasa, tapi dari maknanya, bahwa kita bisa lepas dari penjajahan, kita bisa merdeka itu karena dari perkataan. Tapi hal tersebut bisa juga menjadi bumerang bagi kita sendiri. Contohnya sudah banyak di era sekarang, yaitu tentang kasus-kasus atau tentang permasalahan, yaitu hate speech, ujaran kebencian gitu. Dan sekarang tuh sudah sangat marak sekali tentang kasus-kasus tersebut. Bahkan mungkin banyak juga kasus tentang pembulian, kemudian kayak tidak bisa menghargai opini dari orang lain gitu. Dan hate speech sendiri itu sangatlah meresahkan gitu. Dan itu sebagai bukti bahwa itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, yang saya tanyakan, kenapa sih kok hate speech itu bisa sekarang itu bisa sangat marak gitu. Bahkan bisa dikatakan hate speech itu kayak hal yang lumrah gitu loh. Ya udahlah, saya ingin mengatai orang-orang kayak gini, ya terserah saya, itu kan kayak hak saya untuk berpendapat gitu loh. Dan yang lebih lanjut lagi itu tentang budaya tidak bisa menghargai karya orang lain. Itu. Kenapa kok bisa tentang kita tidak bisa menghargai usaha orang lain, dan tentang kasus hate speech itu sekarang bisa marak. Mungkin itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki. Berarti pertanyaan Rifki adalah mengenai hate speech ya, bagaimana cara menghadapi hate speech nih, atau ujaran kebencian di era sekarang kan banyak sosial media mungkin ya Rifki ya, yang banyak sekali yang mengujar kebencian di mana-mana, memanfaatkan teknologi yang tidak tepat gitu. Bagaimana tanggapan Kak Olivia? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat relevan ya. Sekarang ini banyak terjadi hate speech gitu ya. Memang dengan kemajuan teknologi ini, kita tuh dituntut lebih sebenarnya. Pola pikir kita dengan jari kita sendiri kan sebenarnya ya. Jari kita sendiri itu tidak boleh menyelebihi kecepatan dari pikiran kita. Itu kata kuncinya ya. Nah, kemudian memang kalau kita balik lagi ke pikiran pendiri bangsa terdahulu, Bung Karno pernah berkata, zaman saya ini sebenarnya mudah melihat penjajah, karena istilahnya warna kulit, hidung aja udah beda ya, gitu kan. Tetapi kalau sekarang nanti Anda
di kemudian hari, anak-anak muda, wahai pemuda, nanti akan sulit melihat penjajah di masa yang akan karena kalian akan berseteru atau akan berperang dengan bangsanya sendiri, gitu kan. Nah, ini hate speech ini adalah salah satu motif-motif atau kalau yang saya bilang provokasi. Provokasi itu provokasi untuk membuat sesama bangsa kita ini itu berperang. Nah, kalau saya melihat ini secara global, ini bisa kita bilang adalah cywar ya, bisa kita bilang adalah cywar, di mana seolah-olah manusia Indonesia ini dibagi dua gitu ya. Apalagi nanti dekat-dekat pemilu 2024. Padahal sesama bangsa Indonesia ini kan harusnya bersatu ya. Makanya kalau kita lihat tadi momen olahraga misalnya ya, ketika olahraga pencaksilat waktu Asian Games kemarin itu mendapat medali emas. Kemudian salah satu atletnya ketika itu padahal lagi kampanye presidennya, lagi musim kampanye di mana dua tokoh politik nasional yang sedang berkampanye untuk menjadi presidensi 2019 ini hadir menonton. Nah, dengan momen olahraga itu ituin bendera dikerudungin bendera mereka berdua dan berpelukan, itu juga terharu sekali ya. Nah, sebenarnya orang Indonesia itu tidak begitu. Sebenarnya Pancasila itu yang harus menjadi dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika ya tadi ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila itu menjadi, kalau kita berpegang teguh pada landasan itu memang orang Indonesia seperti itu, karena Pancasila diciptakan oleh para pendiri bangsa pada saat itu. Mereka berdiskusi untuk melahirkan satu landasan ya, Pancasila, yang akhirnya disebut Pancasila sebagai ideologi negara, karena memang penggalian dari bagaimana orang Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu pada asalnya, dari akarnya tuh memang sudah seperti itu gitu. Nah, jadi Pancasila itu seharusnya bukan kita pelajarin, tetapi memang para pendiri bangsa itu menggali kata-kata atau butir-butir Pancasila itu dari kebiasaan atau sifat-sifat orang Indonesia yang sesungguhnya tadi. Nah, dengan kemajuan teknologi tadi, cywar, mungkin dengan tontonan-tontonan budaya-budaya yang masuk dari luar, itu membuat kepribadian orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia, kecintaan anak muda khususnya itu bergeser gitu. Nah, itu yang harus disadari sehingga mudah untuk diprovokasi. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia itu bangsa yang terdiri dari 17.000 pulau tadi yang saya sampaikan, dan bisa menyatu dan tetap akur walaupun ada 5 agama yang ada di Indonesia gitu. Makanya ketika waktu terjadi bom itu di Tamrin, ya kan, itu wartawan luar negeri itu nulis di headline. Karena yang terjadi di Indonesia itu, Indonesia kan bukan penakut ya. Jadi bangsa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang bukan penakut dan tidak mudah ditakut-takuti. Ketika buktinya apa? Ketika terjadi bom di Tamrin itu, ketika pada hari yang sama Presiden turun, terus masyarakat Indonesia malah berfoto selfie, malah datang ke lokasi. Tapi kalau kita ngelihat di Paris misalnya, ketika bom terjadi, ledakan di Champs-Élysées, di Paris itu jalanan utamanya, itu semua sepi, di police line. Nah, kalau di Indonesia, di Sudirman, di jalan utama, begitu terjadi, di police line juga, gitu ya. Tetapi bisa orang rame selfie, malah jadi yang pedagang malah rame jual sate apa. Nah, di situ ada wartawan asing menulis satu koran bahwa kampanye ISIS di Indonesia itu gagal total karena kekuatan atau tradisi kebudayaan orang Indonesia yang begitu kuat, yang susah ditembus oleh siapapun. Jadi orang Indonesia itu tidak mudah sebenarnya ditakut-takutin. Jadi bangsa asing ini dengan berbagai macam cara, kalau saya lihat, memasukin kebudayaannya, kebudayaan asing, pergeseran kebudayaan, dan hati-hati di musim pandemi ini juga kebudayaan kita nih akan bergeser gitu ya. Contohnya seperti biasanya nih kalau nggak pandemi pasti kita akan tatap muka ya, mengadakan satu event di mana gitu pasti kita akan tatap muka, tetapi kebudayaan tatap muka itu sudah hilang di musim pandemi karena situasi dan kondisi kita harus melakukan secara virtual misalnya gitu. Nah, tetapi bila mana kita harus melakukan itu semua, kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh gitu. Nah, apa yang sedang terjadi?
Nah, sebagai anak muda juga harus bisa membaca peta global gitu ya. Tadi kalau saya bilang hate speech itu hanya bagian kecil dari cywar yang tadi saya bilang itu, bahwa ada yang mencoba membuat pecah masyarakat Indonesia gitu. Tetapi kalau kita menjadi atau kembali lagi ke jati diri bangsa Indonesia, kita benar-benar menjadi orang Indonesia yang sebenarnya orang Indonesia itu ya tidak takut ditakut-takutin, saling menghargai, saling mencintai, sesama bukan hanya umat Muslim tetapi sesama lain agama juga gitu ya, karena banyak banget terjadi di pulau-pulau yang saya kunjungi di Indonesia itu sebelahnya masjid, sebelahnya gereja gitu. Jadi misalnya ya contohnya Labuan Bajo itu banyak orang Kristen. Terus kita naik boat cuma 5 menit nyebrang itu udah Muslim, orang ngaji-ngaji gitu ya. Nanti terus mereka hidup berdampingan dan itu rukun-rukun saja. Jadi memang sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Tetapi dengan provokasi, dengan media sosial sekarang semua orang megang handphone, karena handphone ini tuh menjadi bagian, kalau saya bilang jadi jati diri kita, karena saya pribadi juga kadang-kadang tuh nggak bisa lepas dari handphone, menjadi kebiasaan. Coba kalau saya keluar rumah tiba-tiba kalau dulu aduh lupa matiin AC atau lupa matiin lampu, kita balik lagi bergegas, atau ada yang ketinggalan dompet balik lagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin cuek, udahlah nanti aja. Tapi ketika handphone ketinggalan itu pasti pengen balik lagi kan, rasanya nggak tenang gitu. Bahkan bangun tidur, mau tidur tuh kebiasaan tuh buka handphone gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai manusia sudah menitipkan seluruh jati diri kita pada satu chip ini yang ada di handphone gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak baik. Nah saya pun sebagai anak muda pada saat sekarang nih juga jadi terbiasa gitu. Nah itu asal kita melakukannya dengan sadar gitu, saya rasa tadi ya kuncinya itu bagaimana kemajuan teknologi itu benar-benar harus kita sadari penuh sebagai manusia yang utuh. Jangan sampai persoalan-persoalan mendatang ini, karena kalau saya lihat, kalau saya bicara dengan teman-teman budayawan dan sebagainya, persoalan-persoalan mendatang itu bukan hanya persoalan-persoalan tadi yang kita bilang lingkungan, oksigen, tanah air, ekonomi, atau politik, keamanan gitu, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana manusia ini posisinya sudah tergeser oleh teknologi. Dengan kemajuan teknologi mutakar ini ya, nanti ada artificial intelligence, kemudian mungkin tol sekarang udah nggak ada manusia, semua pakai mesin, e-tol gitu ya. Posisi manusia nanti lama-lama bisa tergantikan oleh mesin gitu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia mungkin di persoalan yang akan datang Indonesia 2050 misalnya, bagaimana seorang manusia ini hanya mempertahankan eksistensinya dia sebagai manusia. Bagaimana seorang manusia yang manusiawi ini bisa eksis pada saat itu. Ketika semua ini sudah teknologi ini merajai dan menggantikan posisi manusia gitu. Nah, dari sekarang kita harus menyadari itu semua, kemana arahnya. Nah, dengan itu ya hate speech itu kita coba hindarkan, kita tidak baca, mungkin sebagai kita memang itu terjadi, tetapi jangan tadi kuncinya kecepatan jari, jangan melebihi kecepatan pikiran. Jadi kita baca, kita sadari, jangan baca headline-nya doang, kemudian kita share. Nah, kita menjadi bagian tuh dari tadi penyebaran hate speech itu. Nah, tadi ya, karena tidak menghargai budaya orang lain gitu ya, kalau tadi disampaikan. Nah, itu tadi kalau kita mengenal benar-benar kembali ke jati diri orang Indonesia, sebenarnya orang Indonesia itu tidak begitu, tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah diadu domba. Nah, marilah kita sadar atau kita kembali ke jati diri kita dan kita bisa benar-benar menjadi orang Indonesia yang utuh. Nah, itu kita jangan menjadi bagian dari penyebaran hate speech itu. Kata kuncinya apa tadi? Kecepatan jari, jangan sampai melebihi kecepatan pikiran. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi kalau jari dulu yang berbicara tanpa berpikir ya akan menimbulkan komentar yang tidak baik ataupun sebelum difikirkan lebih matang. Dan kemudian untuk menghindari hate speech mungkin hindari berita-berita yang belum valid datanya atau beritanya gitu ya, untuk menghindari apa istilahnya informasi yang belum valid, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Mungkin harus dipikirkan kembali, atau berita mana yang datanya sudah valid, mana yang belum. Mungkin itu PR-nya. Gimana Rifki? Ada yang mau ditambahkan nggak Rifki? Kira-kira untuk penjelasan dari Kak Olive. Mungkin dari saya sudah cukup, Bu.
Baik, ya sudah jelas ya, cukup sangat panjang sekali dengan pemahaman-pemahaman yang tadi disampaikan oleh Kak Olive. Kemudian dari Gea, ada disampaikan Gea? Iya Ibu, ingin bertanya. Baik, Bentar ya, Bu. silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Citra, Pak Denny, dan narasumber hari ini Kak Olivia. Sebenarnya pertanyaannya enggak terlalu berat banget ya, cuma saya penasaran aja dari perspektif Kak Olivia, gimana sih caranya biar kita itu gimana ya, harus jadi seorang mahasiswa gitu yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing gitu. Gimana sih cara Kak Olivia dulu menanamkan rasa cinta tanah air dan peduli kepada bangsa, walaupun kalau Kak Olivia sendiri ini banyak kegiatannya gitu, tapi masih bisa memikirkan gimana sih untuk bangsa ke depannya, gimana sih terus berkarya seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya gimana, Dek? Pertanyaannya adalah Gimana sih cara Kak Olivia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dulu waktu masih jadi mahasiswa dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar gitu. Oke, mungkin hal apa yang dilakukan Kak Olive dulu semasa mahasiswa, kemudian bagaimana memulai menumbuhkan rasa cinta tanah air dari muda sampai sekarang yang kegiatannya begitu banyak gitu ya. Kemudian bagaimana mahasiswa ini tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya asing yang telah masuk ke Indonesia sekarang. Iya, betul. Terima kasih, Bu. ya, terima kasih pertanyaannya. Jadinya bagaimana, mungkin aku sharing ya ketika aku kuliah ya, mungkin ya pertanyaannya tadi ya. Bagaimana ketika aku kuliah, itu bagaimana dimulai ya. Sebenarnya itu dimulai bukan dari hanya kuliah tuh. Dimulai dari ya kegiatan-kegiatan aku, didikan mungkin ibu aku, sekolah dasar gitu. Dan pendidikan dari rumah. Tuh. Ya, jadi ketika mungkin dari SD aku udah mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka ya, kegiatan menjadi siaga, penggalang, sampai kegiatan yang sekarang ini kan aku jadi pengurus di Kuarnas, Kuartir Nasional, di Gerakan Nasional Pramuka gitu. Nah, jadi dari sebenarnya itu dibentuk pertama kali itu dari rumah mungkin. Dari rumah, dari bagaimana orang tua kita mendidik kita, kemudian bagaimana kita sebagai manusia mempunyai prestasi dan lebih percaya diri. Jadi waktu dari SD aku diikutkan lomba-lomba. Misalnya aku ahli di bidang olahraga. Aku nggak ahli nih di bidang musik. Kalau musik aku nilainya bisa merah raport gitu. Tetapi kalau olahraga itu bisa 9 gitu. Nah, jadi itu yang difokuskan. Ketika aku mungkin suka olahraga gitu ya, dilihat suka olahraga, ya aku diikutin ekstrakurikulernya olahraga, kemudian pertandingan olahraga yang menjadi juara, kemudian mempunyai piala. Nah, memang itu hanya apa ya, kalau dibilang anak SD punya piala dan sebagainya, ya hanya piala gitu ya. Piala mungkin bisa dibeli gitu. Tetapi yang tidak bisa dibeli itu bagaimana prosesnya, pengalamannya. Dan ketika kita menjadi juara itu, hal yang tumbuh di dalam diri kita itu secara tidak langsung, secara tidak sadar itu kepercayaan diri kita yang timbul gitu. Nah, jadi kalau orang mempunyai kepercayaan diri di dalam dirinya, dia akan tumbuh sebagai karakter yang kuat. Nah, apa guna karakter yang kuat? Ketika saya SMA gitu, banyak sekali peredaran narkoba pada saat itu, karena juga ketika itu undang-undangnya belum ada seperti sekarang. Sehingga masih saya lihat di kelas-kelas orang memakai narkoba gitu. Itu pengalaman saya ya.
Nah, bagaimana seorang saya itu di tengah-tengah peredaran narkoba itu dan teman-teman saya sendiri itu memakai narkoba, bahkan seperti ini nih kejadiannya. Lift, tolong badannya ke kananan dikit, ke kirian dikit. Saya nggak ngerti kenapa kanan kiri. Pas saya nengok, mereka lagi putau ya, serbuk putih, bong dan diisep. Itu di kelas ada seorang guru lagi menerangkan, kursi belakang saya pakai putau. Itu terjadi di dalam hidup saya ketika saya berada di sekolah di bangku SMA. Nah, bagaimana saya tetap bisa berteman dengan mereka, tetapi sampai sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah mempunyai keinginan sedikit untuk mencoba. Jadi saya nggak pernah nyoba narkoba. Nah, ketika itu juga saya pergi malam misalnya, ke satu tempat ulang tahun teman. Itu mereka bebas sekali, pakai namanya ekstasi. Saya melihat tuh bagaimana ekstasi dan dampaknya. Dan saya tidak punya keinginan sama sekali untuk memakai, bahkan minum alkohol aja tidak gitu. Nah, kenapa? Karena memang saya diajarkan untuk cinta olahraga tadi dari kecil. Nah, kalau kita orang yang suka olahraga, biasanya itu kita cinta banget sama diri kita sendiri. Dan kadang-kadang orang yang olahraga gitu ya, itu kan suka makanannya pun bukannya sombong diatur, dia nggak mau makan gorengan di pinggir jalan. Tadi bukan karena sombong, tetapi bagaimana dia melihat gorengan di pinggir jalan itu dengan minyak jelantah ya, minyak yang diulang-ulang-ulang. Ketika minyak itu diulang-ulang sampai hitam kan kalau ngegoreng, itu menjadi tidak sehat. Minyak jelantah pun dia enggan memasukkan ke tubuhnya. Apalagi rokok, nikotin, narkoba yang merusaknya itu jaringan-jaringan selnya sampai ke otak gitu. Nah, itu bagaimana kita mempunyai karakter yang kuat, mempunyai knowledge tentang misalnya tadi narkoba gitu ya. Mempunyai knowledge artinya, nah, dan ketika kuliah pasti kita diajarkan untuk lebih ya, berpikir dengan membaca dan sebagainya. Nah, awalnya dengan membaca buku-buku. Nah, saya suka membaca atau mengkoleksi buku-buku. Yang pertama saya koleksi itu adalah buku-buku pemikir negara. Misalnya kalau Indonesia, buku-buku Bung Karno saya koleksi dan saya baca. Kemudian mungkin dari pemimpin negara lain, misalnya saya mengagumi Mahatma Gandhi. Bagaimana way of living-nya ya, itu orang India tuh menarik untuk saya. Narendra Modi misalnya sekarang, gitu. Bagaimana dari satu small village dan bisa memenangkan gitu ya pemilu di India yang masyarakatnya 500 juta orang, lebih dari Indonesia gitu kan, hampir 2 kalinya gitu. Masyarakat Indonesia itu hanya berangkat dari small village, tapi kota yang dimana kecil dia bangun sangat kaya tuh kota gitu ya. Nah, kemudian saya banyak membaca, misalnya buku-buku Bung Karno yang saya baca ya, selain ya pikiran-pikiran beliau di bawah bendera revolusi, kemudian Penjamu Lidah Rakyat, ada juga hal-hal yang paling humanis untuk saya ketika seorang ajudan yang menulis. Jadi bukan Bung Karno menulis buku, tetapi seorang ajudan yang mengikuti Bung Karno selama 7 tahun itu menulis apa yang terjadi selama 7 tahun dengan Bung Karno ketika dia ikut, pengalaman-pengalaman apa yang dia dapatkan, pelajaran-pelajaran apa yang dia dapatkan dari seorang pemimpin besar revolusi. Ketika pertama kali dia dipanggil untuk menjadi ajudannya dan mau dilantik, dia udah gemetar kan, dipikir akan bertemu seorang pemimpin besar revolusi gitu, ke istana mau dilantik menjadi ajudannya. Ketika itu ternyata Bung Karno hanya memakai kaos oblong, duduk di kursi di istana, ya kamu jadi ini ajudan saya gitu aja. Kemudian yang ditanya itu bukan pengalaman militer, keamanan, security dan sebagainya, tetapi mengajak saya, kata ajudannya itu, keliling-keliling taman gitu. Apalagi di Istana Bogor ya, beliau kan banyak tanaman. Dia tanya-tanya ke saya, kamu tahu nggak tanaman ini tanaman apa? Nggak tahu. Ini tahu nggak apa? Dalam hati saya seorang militer. Mana saya belajar tentang tanaman, yang saya belajar kan ilmu tentang militer gitu, tentang keamanan. Saya pikir saya akan ditanya tentang pertahanan, keamanan. Tapi ternyata beliau menanyakan tanaman. Begitu terus berulang-ulang sampai hampir sebulan. Sampai saya tidak enak hati, akhirnya saya membeli buku ke toko buku untuk belajar tentang tanaman. Jadi kalau beliau nanya, saya besok-besok tahu. Nah di situ dia melihat mungkin saya ada perkembangan gitu. Saya belajar di luar atau belajar pengetahuan-pengetahuan yang di luar disiplin ilmu saya gitu. Nah itu kalau saya lihat Bung Karno di dalam buku itu, ajudan yang menulis sebagai seorang yang multi talent. Bagaimana
dia adalah seorang arsitek, tetapi dia bisa menjadi pemimpin besar revolusi. Karena beliau adalah seorang yang multi talent, jadi mungkin ya belajar banyak hal, membaca banyak buku. Dan kalau kita lihat mungkin juga di perjalanan beliau bukan hanya belajar agama Islam, tetapi beliau bukan hanya belajar Al-Quran pada saat waktu di penjara di Sukamiskin, tetapi beliau membaca tentang Injil, perjanjian dia baca, dan dia memahami arti-artinya gitu. Nah, jadi bagaimana beliau bisa menguasai bicara tentang Islam, menguasai tentang agama lain gitu. Dan tentunya menggali bumi Nusantara ini menjadi tadi butir-butir Pancasila. Kekuatan narasi itu ya yang dibangun oleh beliau, bahkan beliau sebagai terdakwa pada saat itu, kalau kita lihat waktu beliau di penjara di Sukamiskin Bandung, beliau didakwa oleh kolonial pada saat itu. Tetapi di dalam pledoinya yang judulnya Indonesia Menggugat, beliau bisa membalik bahwa bukannya dia menjadi tergugat, tetapi beliau menjadi menggugat kolonial. Itu kalau dengan tidak adanya pikiran-pikiran yang kuat, itu tidak mungkin terjadi, tidak dengan banyak baca, analisa, dan sebagainya gitu. Nah, jadi ketika saya kuliah, saya banyak sekali membaca tentang bagaimana pikiran-pikiran tokoh-tokoh dunia. Mungkin itu yang membuat saya berpikir gitu ya, lebih apa ya, kayak tadi ya, kalau lihat presentasi saya tadi tidak kenal, maka tak sayang gitu ya. Kalau kita lebih kenal lagi, kita lebih care, kita sayang, dan kita berusaha untuk membaca apa yang terjadi di dunia ini gitu. Nah, dan biasanya kan kalau kita masih kuliah itu kan benar-benar masih semangat ya. Jadi pergunakanlah masa-masa kuliah kalian ini untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Kemudian bukan hanya menjadi pelajar yang tidak memproduksi. Nah, gunanya kuliah ini adalah tempat di mana kalian bereksplorasi dan memproduksi pikiran-pikiran. Tadi kalau disampaikan bahwa kita tantangan anak muda ini bukan hanya membaca terus meng-quote, copy paste quote pendiri bangsa kita, tetapi bagaimana kita bisa mengerti, memahami, menganalisa, mengelaborasi sehingga bisa melanjutkan pikiran-pikiran beliau atau pikiran-pikiran para pendiri bangsa gitu ya. Mungkin bukan hanya Bung Karno aja yang saya baca, tetapi misalnya perjuangan Tan Malaka dan sebagainya gitu. Tadi mungkin Kartini juga sebagai tokoh emansipasi perempuan gitu ya. Jadi memang waktu saya kuliah itu saya banyak membaca, dengan literasi kita bisa lebih mengenal tadi ya jendela-jendela sejarah, menembus lorong-lorong waktu. Kemudian saya tidak berhenti untuk berolahraga, karena olahraga itu yang membuat diri saya itu lebih percaya diri tadi, terutama dengan adanya prestasi-prestasi yang saya buat gitu di bidang olahraga gitu. Nah, jadi itu secara tidak langsung membuat kita percaya diri. Ketika kita mempunyai kepercayaan diri, kita tidak mudah tergoncang atau tidak mudah ditembus oleh budaya-budaya luar. Oleh tadi misalnya narkoba pun yang begitu benda, istilahnya dibilang ada setannya ya, bisa dibilang kalau kita ngelihat aja itu kayak pengen, apalagi udah coba. Kalau udah coba, walaupun orang rehabilitasi itu katanya tidak bisa sembuh selama 7 tahun, walaupun dia udah sembuh, oke 3 bulan rehab. Tetapi bila mana barang itu datang, itu kayak ada setannya atau menghantui kita pengen nyoba lagi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi narkoba itu atau punya kerabat yang memakai narkoba itu, memang ketika setelah rehabilitasi itu harus diputus, digunting hubungan dia dengan manusia lain yang bisa membawa benda itu datang kepadanya gitu ya. Itu kalau dengan hal narkoba. Nah, itu mungkin yang saya bisa sharing. Jadi kalau saya waktu kuliah itu aktif olahraga ya. Terus kemudian banyak baca dari mulai hal-hal yang sederhana gitu ya, atau buku-buku pemikir-pemikir dunia gitu. Mungkin itu aja. Mungkin ada lagi pertanyaannya atau sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ya, betul. Gimana aja ya? Jadi caranya tadi sudah didengar ya. Di pengalaman Kak Olive itu baca buku, kemudian
Yang terakhir adalah jangan lupa olahraga untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai godaan dari hal negatif khususnya. Kemudian bisa terus maju dalam kontribusi untuk bangsa ini, khususnya untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Gia, apa ada yang mau ditambahkan? Sudah sangat jelas, Bu. Dan Kak Olivia atas jawabannya. Ya, terima kasih, Gia. Nah, kemudian ada mungkin dari Pak Denny pribadi yang akan ditambahkan sebagai PIASI modul Nusantara sebagai sambutan kita tadi pada pagi hari ini. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Mbak Citra. Selamat siang juga Mbak Olive. Selamat siang Pak Denny. Assalamualaikum. Salam kenal, salam hormat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Olive sudah bersedia memberikan inspirasi ya bagi mahasiswa-mahasiswa, khususnya ini mahasiswa bukan mahasiswa dari Universitas BSI ya, tapi dari kampus lain yang inbound di Universitas BSI. Nah, saya menyimak tadi apa yang disampaikan Mbak Olive itu, waduh luar biasa ya. Khususnya tadi saya setuju banget dengan yang bagaimana kita tidak tergoda dengan barang-barang seperti narkoba gitu ya. Saya sendiri juga punya pengalaman itu, Mbak Olive. Ketika SMA sampai sekarang saya tidak pernah merokok, apalagi pegang narkoba gitu ya. Alhamdulillah. Ini cuma satu. Jadi mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Saya cuma satu motivasinya, yaitu apa sih nanti yang bisa saya banggakan di hari tua nanti itu kepada anak-anak cucu saya nanti itu. Ya. Saya cuma bisa bangga saya kakek ini nanti gitu ya, belum pernah ngerokok demi menjaga kita kan tubuh kita ini, badan kita ini kan titipan dari Tuhan ya. Nah, apa yang bisa kita jaga gitu kan? Wah, saya tidak mau merusak itu dengan rokok, itu aja satu kebanggaan sampai sekarang gitu. Nah, itu mungkin jadi motivasi saya. Gitu. Nah, untuk terkait dengan kegiatan modul Nusantara ini, saya ingin minta pendapat atau opininya dari Mbak Olive mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya, khususnya pertukaran mahasiswa yang lebih khusus lagi untuk modul Nusantara itu. Jadi mahasiswa dari satu daerah belajar di perguruan tinggi lain yang di daerah yang berbeda dengan budayanya. Menurut Mbak Olive gimana pendapatnya? Ya, sebenarnya bagus ya, karena dengan situasi dan kondisi pasca COVID sekarang ya, memang semua serba online gitu. Jadi kalau kampus Merdeka dulu rasanya berat kan ya, sebenarnya ada kan kampus online dari zaman dahulu sebenarnya. Cuman kurang sekali peminatnya karena bisa dibilang sulit gitu, tidak masuk. Nah sekarang ini juga sebenarnya kalau untuk saya pribadi tidak akan semaksimal ketika kita bertatap muka, karena ada sesuatu yang akan tereduksi ketika kita bertatapan dengan ada jarak teknologi seperti ini. Itu fakta yang terjadi. Nah cuman bagaimana kita menyesuaikan di musim pandemi ini, kalau saya rasa untuk sementara ini nggak ada masalah, bahkan bagus ya dibandingkan kita tidak berkarya, tidak buat apa-apa, tidak saling komunikasi, karena memang peraturan pemerintah sekarang kita tidak diperbolehkan kan untuk berkumpul bersama ramai dan sebagainya gitu. Jadi ya untuk sementara ini sangat baik gitu. Nah untuk kedepannya bagaimana gitu kan? Untuk kedepannya ya kalau kita bicara kampus tadi Merdeka dalam arti pertukaran ya mahasiswa. Kalau tadi kan di sini bukan hanya dari kampus BSI aja ya, tetapi dari Hasanuddin, Ganesha, dari macam-macam ya. Ada 11 kampus ya yang ikut kalau nggak salah. Nah itu sangat bagus sekali untuk membuka network. Karena untuk saya kuliah ya, pengalaman kuliah saya ketika ilmu yang saya dapat di kuliah dan saya aplikasikan di dunia kerja, terus terang hanya 10-20% yang kepakai. Tetapi bagaimana kita mempunyai network ketika kuliah gitu. Nah, orang jauh-jauh juga mensekolahkan anaknya ke luar negeri. Saya rasa di Indonesia juga sebenarnya ilmu-ilmu dari Indonesia juga lebih bagus atau bagus juga gitu, sama bagusnya.
Tetapi kenapa anak-anak itu disekolahkan di luar negeri atau sekolah yang top, itu untuk bisa berteman tuh kalau saya lihat dengan anaknya nanti pengusaha ini, pengusaha apa dan sebagainya gitu ya misalnya ya. Jadi kuliah ini bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita gali di masa kuliah, itu menjadi landasan dasar kita sebagai mahasiswa, itu menjadi landasan atau fondasi kita saja untuk proses bagaimana metodologi kita berpikir sebenarnya gitu. Tetapi nanti di dunia luar itu ternyata yang terjadi tuh dengan berbagai macam hal. Misalnya kita belajar hukum misalnya ya, ternyata hukum itu bukan hanya pasal-pasal yang kita hafalin di kampus, tapi bagaimana hukum itu dibalut dengan politik, hukum itu dibalut dengan kekuasaan, hukum itu dibalut dengan kepentingan. Itu yang terjadi di luar gitu. Nah, apa yang kita belajar di dalam kampus itu menjadi hanya landasan atau metodologi kita sebagai mahasiswa berpikir gitu. Itu pengalaman saya ya sharing. Nah, sehingga bagus untuk kampus dengan modul Nusantara ini, sehingga satu ya, kita bisa lebih mengenal teman-teman dari pulau-pulau lainnya. Yang kita harus lakukan adalah menjalin komunikasi dengan mereka, bukan hanya sebagai mahasiswa di kampus tentang pelajaran, tetapi bagaimana kita bisa menganalisa pola mereka hidup, kebiasaan-kebiasaan mereka, karena kan pasti setiap pulau itu mempunyai kebiasaan yang unik ya, yang dan lain-lain ya, seperti apa yang misalnya di Jawa dengan di Papua gitu ya, di Sulawesi, di Sumatera. Nah, kalau kita bisa menjaring itu, teman punya antar daerah, nanti kalau kita berkunjung, kita nginap di rumahnya, kita silaturahmi, saya rasa itu sangat baik untuk merekatkan, menjadi perekat gitu ya. Tadi menumbuhkan rasa cinta tanah air, atau apa, quote-nya tadi tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat baik untuk hal-hal kita bisa bertukar silang kebudayaan. Itu penting. Tetapi kita jangan hanya belajar sebagai mahasiswa kampus yang membahas pelajaran-pelajaran di kampus gitu. Karena pada akhirnya pengalaman saya tadi 10-20% aja yang akan dipakai. Tetapi bagaimana kita mempunyai jaringan yang luas, networking luas, dan saling berkolaborasi kuncinya ya. Kalau sekarang kita bisa lebih bertukar pikiran, kolaborasi, saling terbuka. Nah, itu menurut saya sangat baik untuk adanya kampus Merdeka ini, pertukaran kebudayaan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Olive. Nah, berarti teman-teman mahasiswa ini beruntung banget ya bisa ikut di program ini ya, karena ini kan melalui tahap seleksi juga gitu. Jadi nggak semua mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini, dan yang sudah lolos seleksi ya buat teman-teman silakan manfaatkan apa yang seperti disampaikan tadi oleh Mbak Olivia. Jadi pelajaran kuliah itu sebetulnya bisa dicari di kampus sendiri gitu kan, kenapa harus bertukar dengan kampus lain, tapi ada pengalaman lain yang memang ingin diberikan kepada mahasiswa agar kita punya nilai lebih gitu ya untuk menghadapi masa depan. Oke, terima kasih Mbak Olivia, sangat menginspirasi ya untuk Sama-sama, Bapak. Oke, saya kembalikan ke Bu Citra. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak atas pemaparannya dan inspirasinya. Kemudian dari mahasiswa kembali ada yang mau ditanyakan? Tadi Gea sudah, siapa yang mau sharing kembali? Satu lagi ya, mungkin takutnya waktu kita terlalu mundur. Atau dari satu aja singkat, mungkin Jihan atau dari Angelita. Saya Ibu boleh? Oh baik, Jihan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo, Bu Olive atau Kak Olive. Halo, kayak manggilnya kakak aja ya. Oh iya. Oh iya, jadi gini. Tadi kan Kak Olive udah cerita ya tentang pengalaman Kak Olive, sehingga Kak Olive bisa menjadi yang seperti sekarang, bisa menjadi seseorang yang sangat begitu mencintai tanah air. Dan kemudian pada kesempatan ini Kak Olive berharap kalau kita juga semua bisa mencintai tanah air seperti bagaimana Kak Olive juga mencintai tanah air. Nah, dari latar belakang yang Kak Olive paparkan tadi, bisa
saya ambil kesimpulan bahwa ya sangat bagus, sangat baik. Memang Kak Olive dari kecil itu sudah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana saran Kak Olive buat orang-orang yang mungkin nggak seperti Kak Olive dari kecilnya, seperti itu. Apakah orang-orang yang seperti itu masih memiliki kesempatan untuk mencintai tanah air seperti Kak Olive cintai tanah air? Seperti itu mungkin, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Mungkin mulai dari sosok Kak Olive ini kan bisa menjadi sosok yang sangat mencintai tanah air itu bagaimana, kemudian saran Kak Olive bagaimana yang mungkin pribadinya belum didukung semasa kecilnya untuk mengarah ke sana, yang tadi seperti Kak Olive ada diikutkan ke perlombaan, kemudian dilibatkan oleh orang tuanya dalam hal-hal yang menuju ke sana gitu. Bagaimana Kak Olive? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kata kuncinya itu tidak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, jadi itu yang diajarkan oleh orang tua saya juga, daripada terlambat, mendingan terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Buktinya saya mengikuti kejuaraan wushu itu, dan saya latihan wushu itu tidak dari kecil. Dari lepas SMA masuk bangku kuliah tuh saya ikut ini latihan wushu itu baru. Artinya otot-otot saya juga tidak selentur atau tidak sebagus sebenarnya dengan anak-anak yang ikut latihan dari 7 tahun gitu ya, dari SD gitu. Nah, bagaimana juga dengan pengalaman-pengalaman mungkin di zaman SMA-nya, SD-nya itu tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang saya lakukan, seperti pramuka, berkemah, cinta alam dan sebagainya gitu ya. Baru mulai sekarang, tidak apa-apa gitu. Banyak yang bisa dilakukan seperti sekarang ini, seperti tadi saya bilang, membaca buku. Kebetulan saya banyak membaca buku itu waktu ketika kuliah gitu ya, karena sekarang ini banyak sekali kesibukan yang sudah dilakukan, sehingga momen-momen saya membaca buku itu tidak sebanyak waktu saya kuliah gitu ya. Itu bisa dibilang lebih sedikit lah pastinya. Nah, itu kan sekarang ini kalau Anda mempunyai banyak waktu, mulailah dari buku-buku apa yang Anda suka, menggali pikiran-pikiran, sehingga tadi ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Dan kemudian memang kita itu bertanggung jawab penuh sebagai public figure itu untuk menjadi referensi ya, panutan. Atau ya tadi, apa ya berita-berita yang kita sebarkan di sosial media gitu ya, seperti mungkin kita punya akun-akun sosial media itu, bagaimana kita menjadikan literasi digital ini untuk mengedukasi, memberikan inspirasi, merangkul atau memberikan semangat dan spirit kepada teman-teman atau follower-follower kita gitu. Nah, itu tantangannya, memang kita tuh kekurangan tokoh atau sosok anak muda yang harus itu loh. Jadi kita nih harus membantu sesama. Bagaimana kalau orang menjadikan kita inspirasi, bagaimana kegiatan-kegiatan kita tentunya juga menginspirasi. Misalnya kita mempunyai akun sosial media bukan hanya untuk pamer-pamer barang mewah misalnya, tetapi bagaimana kita juga mengedukasi tentang wawasan-wawasan kebangsaan gitu. Jadi mungkin untuk kalian yang baru mulai, carilah tokoh atau sosok panutan kalian dan bisa mungkin belajar dari beliau atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mulai dari membaca buku ya. Tadi yang seperti saya bilang waktu saya kuliah, saya jadi mencintai begitu sosok pemimpin bangsa kita karena saya pertama membaca bukunya gitu. Bukan hanya membaca buku atau pikiran-pikirannya, tetapi bagaimana juga bisa membaca buku dari tadi ya, contohnya ajudan menulis tentang Bung Karno misalnya gitu. Saya dapat buku itu dari kakek saya. Gitu, dari rumah kakek saya, ketika saya lihat-lihat, ada buku ini dikasih gitu. Jadi saya mulai baca sehingga lebih kritis lagi dan lebih punya kepedulian karena kita mengenali gitu ya tanah air kita sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jihan sudah jelas. Lebih baik terlambat Jihan daripada tidak sama sekali gitu ya. Bisa dilakukan dengan baca buku, kemudian bisa menggali pikiran-pikiran yang kritis dan peduli terhadap tanah air, kemudian bisa juga nih nanti sosial media dari Jihan dimanfaatkan untuk sharing hal-hal yang positif ya, bisa menginspirasi teman-teman Jihan gitu ya. Iya, terima kasih Bu, terima kasih Kak Olive.
Waalaikumsalam. Terima kasih Olive. Olive maaf. Terima kasih Nggak Jihan. apa-apa. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, sangat sayang sekali kita harus mengakhiri kegiatan hari ini yang sangat menginspiratif dan sangat untuk saya pribadi. Saya memang sangat ngefans sama Kak Olive, makanya kenapa saya ingin mengundang Kak Olive sebagai banyak sekali pengalaman di bidang tanah air, kemudian di bidang entertain ya khususnya. Terima gitu. kasih. Saya sangat inspiratif sekali dengan kakak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan dari Kak Olive untuk yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri hari ini? Apa ya, untuk adik-adik semua yang pasti tetap semangat walaupun di musim pandemi ini saya tahu keadaan ini sulit semua untuk seluruh bangsa Indonesia, tetapi kuncinya ya optimis karena masih ada harapan di masa depan, itu pasti. Jadi janganlah pernah berhenti bermimpi karena hidup kita, cita-cita kita itu diawali dari mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sekali Kak Olive telah hadir dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat selalu ya Kak Olive ya. Sebelumnya kita akan foto bersama. Silakan untuk menyalakan video Selfie. kamera. Oke. Boleh dinyalakan untuk kameranya, mahasiswa sekalian. Kita ambil beberapa menit untuk pengambilan dokumentasi hari ini. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas mungkin ya, 1 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Saya ucapkan sekali lagi tak henti terima kasih Kak Olive, terima kasih Pak Denny, terima kasih mahasiswa yang telah hadir untuk hari ini membahas mengenai talk show menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.